Pengungkap tabir sempat mencoba melihat kondisi Abdullah Lutfianto, saksi kunci dalam peristiwa kebakaran yang menewaskan istri dan anak bungsunya. Kondisi Abdullah hingga kini masih nampak lemah. Pria berusia 50 tahun ini masih tergolek di atas ranjang ruang berjeruji rumah sakit. Rupanya, Abdullah sekarat usai menenggak cairan pembersih lantai dan bensin. Dan belakangan diketahui, ternyata rumah miliknya itu sengaja dibakar oleh Abdullah setelah ia membunuh istri dan anak bungsunya. Setelah lama dirawat di beberapa rumah sakit serta dinyatakan sehat jasmani dan rohani, Abdullah akhirnya dibawa ke Polres Malang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat pertama kali melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi sendiri sebenarnya sudah menaruh curiga kepada Abdullah. Pada saat kejadian itu kami langsung melakukan olah TKP. Dari situ kami sudah berani memastikan bahwa tersangkanya adalah Pak Abdullah. Pertama, kenapa? Kita melihat kondisi korban, ibunya dan anaknya. Ini kondisi korban sangat mengenaskan dengan penuh luka benda tajam di bagian kepala maupun leher. Dan juga kita temukan juga barang-barang bukti yang lain seperti 2 bilah parang, 1 cutter, 1 gagang cangkul, itu ada darahnya semuanya. Terus kemudian baju dari Pak Abdullah sendiri yang tergantung di kamar, terus kemudian ada ceceran darah dalam kamarnya Pak Abdullah. Itu sangat berbeda kondisinya dengan tersangka Pak Abdullah sendiri. Pak Abdullah tidak ada luka sama sekali maupun luka bakar, karena selain itu korban ini, 2 ibu dan anak ini ada luka bakar. Nah, itu sangat berbeda sekali, sangat kontradiksi sekali antara korban dan tersangka. Dan inilah barang bukti yang disita polisi dari lokasi kejadian. Di antaranya sebilah parang yang diduga kuat digunakan oleh Abdullah untuk menghabisi nyawa istri dan anaknya. Botol cairan pembersih lantai dan bensin, serta sejumlah pakaian milik korban. Barang-barang inilah yang nantinya akan dihadirkan dalam persidangan. Kami sempat melihat Abdullah di Polres Malang. Pria ini nampak lemah. Kepada polisi, Abdullah pun mengakui segala perbuatannya itu. Kami pun akhirnya berkesempatan untuk mewawancarai Abdullah. Dengan suara parau dan terbata-bata, Abdullah pun menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan. Rupanya, perasaan sakit hati kepada sang istrilah yang membuat ia berbuat keji. Gimana malam itu, seperti apa kejadiannya? Sore hari dia bertengkar, minta cerai. Terus? Tadi suruh angkat kaki dari rumah. Terus saya diem aja. Terus malam harinya ingat kalau saya suruh cerai, jadi angkat kaki dari rumah. Lalu? Naik bintang. Terus? Terus istri saya mau ke kamar mandi. Terus saya habisi. Abdullah bukan hanya menghabisi nyawa istrinya, anak bungsunya pun ikut dihabisi. Ada orang istri, habis itu kan? Anak kesayangan. Kenapa kok dibunuh? Bela ibu. Terus? Dengan teriak tolong.
pakai golok, sempat melawan, saya gorong. Di mananya? Tepatnya di leher. Abdullah rupanya kalut setelah menghabisi nyawa istri dan anaknya. Ia pun berniat untuk bunuh diri dengan menenggak cairan pembersih lantai dan bensin. Karena mau bunuh diri. Bunuh dirinya tak gimana? Nenggak cairan pembersih poroslen. Sama apa? Sama cairan pembasmi hama sayur. Gimana minumnya? Di dekat anak dan istri. Akibat perbuatannya ini, Abdullah kini terancam hukuman berat. Ada dua pasal yang dilanggar yang kita terapkan dalam pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 terkait dengan kekerasan rumah tangga KDRT. Kemudian pasal 50 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini terkait dengan perlindungan anak. Ancamannya 15 tahun dan 10 tahun penjara. Abdullah sendiri rupanya memang berwatak keras. Tak jarang, ia menganiaya anak istrinya ketika sedang marah. Perilaku kasarnya itu muncul setelah kondisi ekonomi keluarganya terpuruk. Usahanya pun bangkrut. Dan jauh sebelum peristiwa tragis ini terjadi, Putri Sari Devi, anak bungsu yang telah dihabisinya, sempat mencurahkan isi hatinya dalam sebuah buku harian. Aku mangkal nang sampean polus. Padahal aku harus melupakan semua yang pernah kau lakukan padaku dan keluargaku. Aku hanya bisa menulis lewat buku ini, karena aku tak mau kalau aku dianggap seperti anak durhaka.